Diam-diam air mata cinta menetes. Makin lama tangisan itu makin menjadi seiring rasa sesak di hatinya. Karena takut suara tangisnya mengganggu Resa yang sedang tertidur, Cinta beranjak ke kamar mandi. Dihidupkannya shower yang paling deras agar suara tangisannya samar. Resa yang sedari tadi mendengar tangisan Cinta pura-pura tak tahu. Walaupun dirimu menangis sampai air matamu kering, tetap tak bisa menyembuhkan rasa sakit hatiku karena dibohongi. Batin Resa. Resa kembali pura-pura tidur saat Cinta keluar dari kamar mandi. Diliriknya diam-diam Cinta yang melakukan sholat subuh. Saat itulah Resa beranjak mengambil baju ganti dan masuk kamar mandi. Selagi dikiran, Cinta melihat Resa yang sudah berpenampilan rapi. Resa berjalan mengambil sepatunya. "Mas Resa mau kemana?" tanya Cinta dengan selembut mungkin. "Aku, entahlah, pokoknya aku tak mau di sini. Jam berapa akan kembali?" "Tak tahu. Tak perlu tanya dan tak perlu telepon. Jika aku ingin pulang, aku akan pulang." Resa beranjak ke arah pintu. "Mas, sebaiknya kita bicarakan ini baik-baik. Jangan seperti ini." Resa mencemooh. "Seharusnya aku yang berucap begitu padamu, Cinta Artanida. Seharusnya kau yang bicara baik-baik sebelum kita menikah. Kau sengaja menjebakku kan? Kau sengaja menerima diriku agar aku pun bisa menerima kekuranganmu. Kau memanfaatkan sifat manis dan baikku." Resa itu marah atau narsis. Seketika itu juga Cinta terdiam. "Mas, maaf." Hanya kata maaf yang bisa diucapkan Cinta. Cinta menunduk karena tak berani menatap Resa yang menatapnya dengan penuh kebencian. Melihat Cinta kembali menangis, Resa segera keluar kamarnya. Di luar kamar, Resa bersandar pada dinding. Sesak dadanya, mengingat impiannya untuk bahagia bersama Cinta kian hancur. "Maafkan aku, Cinta. Aku butuh waktu untuk menjernihkan pikiran." Resa pergi ke musola hotel karena waktu sholat subuh hampir habis. Resa memilih mencari sarapan di luar hotel karena tak ingin bertemu dengan Cinta saat sarapan. Resa berputar-putar. Sungguh dia tak ada tujuan. Tak mungkin dia mengikuti Juna mengawal Rania, yang ada pasti Juna mengantarnya kembali ke hotel. Tapi dia benar-benar butuh teman untuk curhat saat ini. Setidaknya teman yang bisa memberikan ucapan menghibur. Resa sarapan di lapak bubur ayam Pak Sam. Benar-benar apes di sana, ada Rifat dan Rania sedang sarapan. Resa menunduk dan memesan satu bubur untuk dibungkus. Cepat-cepat Resa pergi dari sana setelah membayar buburnya. Karena sudah lama berputar tak ada tujuan akhirnya, Resa memarkirkan mobilnya di masjid besar. Resa memakan buburnya di teras masjid. Ya Allah, kenapa nasibku malah begini? Resa terus makan hingga buburnya habis. Setelah selesai sarapan, Resa mengambil wudhu untuk sholat duha. Ya Allah, ya Robbi, tak ada inginku menyakiti Cinta. Tapi kenapa hati ini begitu berat untuk memaafkannya? Ya Allah, hamba tahu hidup dan mati hamba adalah milikmu. Berilah keridhaan untuk kebahagiaan hamba. Kali ini hamba mohon petunjuk darimu. Apa yang harus hamba lakukan saat ini? Bertahan atau mundur? Amin. Lama Resa duduk di terasnya. Tampak kesibukan di masjid itu. "Maaf Pak Ustadz, akan ada acara apa ya? Kok saya lihat ramai sekali?" "Oh, hari ini masjid kita akan kedatangan penceramah kondang. Itu spanduknya." Ustadz itu menunjukkan spanduk besar yang ada di depan masjid. Sumpah Resa benar-benar malu. Kenapa spanduk sebesar itu tak terlihat olehnya? "Mari saya permisi." Ustadz muda itu mengundurkan diri karena masih ada pekerjaan lainnya. Resa membaca tulisan di spanduk itu. Kiai Haji Hasan Al-Bukhari. Gumam Resa. Bukannya itu abahnya Juna? Resa nyengir saat melihat di sisi spanduk memang foto abah. Wah, hebat sekali. Resa manggut-manggut. Seni menata hati. Resa membaca topik yang akan diangkat dalam acara nanti. Resa menatap jam tangannya. Acaranya 1 jam lagi. Karena tak ada kerjaan, Resa akhirnya membantu para panitia masjid untuk mengatur persiapan acara.
Resa dengan cekatan membantu menurunkan snack dari mobil pick up yang akan dibagi secara cuma-cuma. Semua kotak snack itu disusun Resa dengan rapi di teras masjid sesuai instruksi panitia. Jadi setiap jamaah bisa mengambil snack lebih dulu sebelum masuk masjid. Sedikit demi sedikit para jamaah datang. Tepat jam 9 pagi 2 mobil datang. Orang-orang segera berkerumunan untuk menyambut dan jika beruntung bisa berjabat tangan dengan sang kiai. Abah hebat gumam Resa. Resa kebagian duduk di paling belakang karena masjid telah penuh. Acara dibuka dengan doa dan kata sambutan sebentar oleh pejabat terkait. Setelahnya Abah mulai ceramah. Sungguh mirip Juna. Salah, tapi Juna yang mirip Abah, gumam Resa. Ceramah bergulir dengan santai, karena mode ceramah Abah ada humornya juga. Resa mendengar dengan khusyuk. Sumber kebahagiaan manusia itu adalah hati. Jika hati bersih, kita bisa ikhlas dan sabar dalam menghadapi semua permasalahan kehidupan. Kita tak akan pernah kenal dengan yang namanya iri, dengki, marah, dan sombong. Jadi yang utama adalah bersihkan hati. Resa manggut-manggut membenarkan ceramah Abah. Tanpa terasa 1,5 jam ceramah dan 1 jam tanya jawab berakhir cepat. Perlahan para jamaah pulang. Sementara Abah masih beramah tamah dengan para pejabat. Resa menunggu dengan sabar. Dia ingin menyapa Abah. Abah menoleh pada arah suara yang memanggilnya. Masya Allah, Resa dari tadi kau di sini. Iya, duduk paling belakang. Kenapa tak maju ke depan tadi? Duduk di samping Abah. Tak apa, tadi masjidnya sudah penuh. Maaf Pak Kiai, ini siapanya Pak Kiai? Tanya Ustadz yang tadi pagi ditanya oleh Resa. Ini anak saya, ucap Abah sambil menepuk bahu Resa. Oh, ini toh yang namanya Ustadz Juna. Bukan, Juna anak pertama saya, kalau ini anak bungsu saya, ucap Abah sambil terkekeh pada Resa. Hati Resa menghangat, betapa Abah menghargainya, mengakui dirinya sebagai anak. Semua ustadz muda di sana memandang Resa dengan hormat. Bahkan ada beberapa santri muda menyalami Resa. Ingin Resa menangis saat itu juga. Hatinya sungguh terharu. Dia bersyukur begitu banyak yang menerima dirinya dengan hati yang lapang, tanpa bertanya asal-usul Resa. Detik itu juga ada rasa nyeri yang menusuk hati Resa. Hatinya sakit seakan ditusuk ribuan belati. Sungguh indah cara Allah menyentil hatinya. Sungguh indah cara Allah memberikan petunjuk jawaban untuk dirinya. Abah, Resa permisi pulang ya. Dengan cepat Resa menyalami Abah dan langsung lari menuju mobilnya. Ampuni hamba ya Allah, ampun, hamba hilaf, cinta maafkan mas. Pecah tangis Resa saat telah di mobil. Dilajukannya mobilnya ke arah hotel. Berkali-kali dia mengusap air mata yang menghalangi pandangannya. Abah bisa mengakui dirinya sebagai anaknya. Mereka bisa menghormati diriku tanpa mereka bertanya dari mana aku berasal. Lalu kenapa aku tak bisa menerima cinta padahal musibah yang dideritanya adalah ujian dari Allah? Bukan, itu bukan ujian untuk cinta. Resa menggeleng keras. Itu ujian untukku. Bagaimana aku harus menata hati agar bisa memaafkan kesalahan istriku sendiri. Kembali Resa mengusap air matanya sebelum keluar dari mobil. Dengan separuh berlari, Resa memasuki hotel. Lalu menuju lift dan memencet angka 9. Resa menarik napas sebelum masuk kamarnya. Resa telah memantapkan hatinya untuk meminta maaf pada cinta. Hening. Tak ada suara apapun dalam kamarnya. Resa melihat kartu hotel dan sepatu cinta masih ada di tempatnya itu. Artinya cinta ada di kamar. Cinta, panggil Resa. Hening. Resa melangkah lebih dalam dengan cepat, bahkan Resa tak melepaskan sepatunya. Resa menatap sekeliling kamar. Ada tas kecil milik Cinta di atas tempat tidur, tapi Cinta tak terlihat. Apa dia di kamar mandi? Resa mendekat ke pintu kamar mandi. Tak ada suara. Tangan Resa terangkat didorongnya pintu kamar mandi. Astagfirullahaladzim, Cinta, pekik Resa sambil mendekat.
Cinta tergolek tak sadarkan diri dengan darah yang mengucur dari urat nadi. Resa kembali berlari keluar kamar mandi mengambil dasinya yang dia pakai saat pernikahan. Resa menggulung dasinya di pergelangan tangan Cinta agar darahnya berhenti mengucur. Masih sempat Resa melihat cutter yang dipakai Cinta. Bahkan Cinta pun bergamis lengkap dengan jilbabnya. Tampaknya Cinta keluar sebentar dari hotel untuk membeli cutter. Cinta, bertahanlah, kau tidak boleh mati. Aku ingin minta maaf padamu. Gumam Resa tak karuan. Resa mengikat dengan kuat ujung dasi setelah dirasa gulungan cukup tebal. Resa meraih Cinta ke gendongannya. Resa membawa Cinta keluar kamar dan masuk lift turun. Security, bagi Resa saat lift telah terbuka. Mendengar teriakan Resa, beberapa security mendekat. Juna yang baru saja ingin menyeruput cappuccino hangatnya terlonjak kaget. Tanpa Resa sadari, Rania tadi melihat Resa saat membeli bubur. Karena cemar, maka Rifat meminta Juna untuk mengikuti Resa. Dengan cepat Juna berlari menghampiri Resa. Astagfirullahalazim, ucap Juna saat melihat dari lengan Cinta meneteskan darah. Naik mobilku saja, Resa. Iya, Resa mengangguk. Dia mengikuti Juna yang sudah berlari lebih dulu. Di pintu hotel Juna berhenti sejenak. Segera telepon Pak Dika dan tutup masalah ini di pers. Baik Pak Juna, security yang sudah mengenal semua anggota geng Teletubbies mengangguk tanda mengerti. Juna berlari dengan cepat menuju mobilnya yang terparkir di depan hotel. Karena rencananya dia hanya akan mengawasi Resa sebentar saja. Juna mengeluarkan sirine darurat yang ada di mobilnya. Sirine berbunyi memekakkan telinga. Juna melajukan mobilnya mendekati lobi hotel. Beberapa security membantu Resa memasukkan Cinta ke mobil Juna. Setelah Cinta dan Resa masuk, mobil melaju kencang. Cinta, Cinta. Resa menepuk-nepuk pipi Cinta perlahan. Kau terlalu keras kepala, Resa. Kasihan istrimu. Sudah kukatakan padamu. Maafkan dia karena semua yang menimpanya bukan kesalahannya. Iya Juna, maafkan aku. Tapi jangan marahi aku lagi. Kalau bisa aku bahkan mau meninjumu, Resa. Kenapa bisa punya teman yang dodol begini? Resa diam saja mendengar umpatan Juna. Memang dia salah. Juna segera memencet nomor handphone Rifat. Ya, bagaimana Juna? Apa Resa baik-baik saja? Dia tak bunuh diri kan? Resa masih sehat, segar, bugar. Tapi Cinta yang mencoba bunuh diri. Ya Allah, sekarang kami dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kau urus ya di sana. Oke, lewat pintu belakang saja Juna, biar tak banyak orang yang lihat, ucap Rifat. Juna mengerti maksud Rifat. Untuk mengamankan agar berita itu tak mencuat. Mengingat Papa Gibran dan Pak Herman adalah pengusaha terkenal. Rifat segera memerintahkan beberapa perawat untuk menyambut Cinta di pintu belakang rumah sakit Cinta Sehat. Pintu yang biasa dilalui artis, pejabat, dan orang penting lainnya untuk menghindari wartawan. Rifat dan Rania menyusul ke pintu belakang. Sementara Farhan menyiapkan ruang operasi untuk melakukan tindakan pada Cinta agar privasi terlindungi. Juna mematikan sirine yang setelah sampai di gerbang rumah sakit. Beberapa perawat langsung mendorong perangkar mendekat saat mobil Juna telah berhenti di pintu belakang. Perawat langsung mendorong perangkar Cinta ke ruang operasi yang telah disiapkan Farhan. Apa golongan darahnya? Tanya Farhan setelah Cinta masuk ke ruang operasi karena Cinta butuh banyak darah. Aku tak tahu. Resa menggeleng. Resa terus mengikuti Cinta. Suruh perawat mengambil sampel darahnya. Perintah Rifat. Rifat dan Farhan langsung masuk ke ruang operasi dan mengganti baju khusus operasi. Resa berjalan mondar-mandir ingin dia masuk, tapi Rifat dan Farhan melarangnya. Karena Resa akan mengganggu konsentrasi mereka saja. Demi menjaga kerahasiaan, Rifat dan Farhan yang langsung menangani Cinta. Rania hanya bisa memandang iba pada Resa. Sementara Juna mengambilkan teh hangat untuk Resa agar lebih tenang. Seorang perawat langsung menjepitkan alat pengukur denyut nadi di jari telunjuk Cinta dan menghidupkan monitor pasien. Farhan memasang kap oksigen ke hidung Cinta dan mengatur hembusan oksigennya. Satu dokter anestesi menyiapkan obat bius.
Beberapa perawat lainnya pun sibuk, ada yang memasang infusan dan ada yang menyiapkan alat jahit. Darahnya golongan O, ucap dari bagian laboratorium. Siapkan darah O 2 kantong, ucap Rifat, dan bawa ke sini 1 kantung. Nadinya makin lemah Rifat, ucap Farhan. Ubah mode oksigennya dengan mode tembak, ucap Rifat. Tak henti-henti Resa melangitkan doa untuk keselamatan Cinta. Ya Allah, aku mohon selamatkan istriku. Amin.